It semua, saya mau bikin pupukan ambeng atau pupukan tumpeng atau lauk-lauknya yang di dalam tumpeng. Salah satunya ini tahu. Ya, tahu namanya saya bilang sih tahu cager. Ya, seperti ini dulu. Tahu putih kecil seperti ini dipotong, lalu masukkan ke penggorengan. Seperti ini. Jadi tips dari saya untuk masak tahu, direbus dulu supaya tidak asam. Kebablasan. Ini gorengnya matang. Sahabat It semua, saya masak di dapur kali ini untuk tumpeng kan, ditemani, dibantu oleh Mbak Inem. Ini dia Mbak Inem Saraswati namanya ya. Halo Mbak Inem, tengok dong. Ya, Mbak Inem itu sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun mengenal saya. Dulu waktu pertama kali masuk atau membantu saya itu anak nomor 3 baru umur 2 hari. Baru lahir ya Mbak, baru umur 2 hari sampai 6 tahun. Terus setelah itu Mbak Inem menikah, sehingga Mbak Inem nggak membantu saya lagi sampai berapa tahun ya Mbak? Ya katakan balik lagi sampai 2-3 tahun, off lagi atau break lagi, terus bersama lagi, begitulah dalam 16 tahun tuh seperti itu ceritanya. Jadi sudah hafal banget saya, Mbak Inem sudah hafal maunya saya. Kalau masak seperti apa, bumbu-bumbunya apa udah paham, jadi udah ya udahlah yang menggantikan saya. Seperti itu. Mbak Inem, terima kasih Mbak Inem. Mbak Inem hari ini ulang tahun ke-17. Bulan ini ulang tahun ke-17 karena Dede, anak saya yang bontot, bulan ini memperingati hari lahirnya yang ke-17 tahun. Yuk, cus, nih Mbak Inem masak apa ini? Senajan utang. Makan bakso dulu. Ya, seperti ini ya. Tingkat kekeringannya seperti ini. Ya, oke. Sahabat It semua, ini bumbu tahu cager. Tahu cager itu apa? Tahu digoreng lalu ditumis pakai cabai hijau plus bumbu-bumbu yang lain. Terakhir dikasih kecap, rasanya luar biasa. Itu masakan ibu saya yang selalu saya harus ada untuk tumpeng, untuk lauk tumpeng. Oke ya, kita ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, lalu ada daun salam, gula kelapa, asem atau asam Jawa, terus ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam. Ya, kita mulai iris. Nah, cabai hijaunya itu diirisnya begini, teman-teman. Garam sama bumbu masak. Bumbu masaknya jamur kaldu ayam, bumbu jamur kaldu ayam, lalu garamnya warnanya pink. Kenapa? Karena saya menggunakan garam Himalaya atau Himsalt. Lalu ada gula pasir buat nyolok. Lalu ada kecap. Ya, kecap manis. Ini tahapan membuat gudangan atau urap ya, kalau bahasa kata di kampung saya urap. Kalau sudah di Batavia itu gudangan. Sahabat It semua, ini tadi racikan bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, gula, asam,
daun jeruk, lalu bumbu masak. Ya, sekarang sudah diincipin sama Mbak Inem. Mbak Inem tolong incipin, Mbak Inem. Kebetulan saya libur hari ini, kan ini tumpengan untuk wetonan, jadi insya Allah saya libur tidak makan siang seharian ini, artinya alias puasa. Ya, kita tambahkan garam. Pedas sekali? Pedas. Wow, luar biasa. Ya, ini begini. Oh, ya. Kita tambahkan juga gula pasir. Gula merah sudah. Ya. Wow. Oke, jadi kita sangan namanya ya, supaya tidak cepat basi. Ya, oke, begitulah urapan. Kita akan merebus sayur-sayuran yaitu toge dan daun kenikir. Tadi daun pepaya sudah direbus, jadi tinggal giliran daun kenikir, toge, dan ada kacang panjang. Oke, yuk. Nah, sekarang waktunya untuk mulai mengeksekusi. Kita nyalakan api. Kita sedang aja apinya ya. Kita masukkan minyak goreng. Secukupnya ya. Minyak udah panas, kita masukkan cabenya. Kenapa cabenya banyak? Karena ini memang seolah-olah masaknya memang cabai. Ya. Lalu tambahkan bawang merahnya. Bawang putihnya secukupnya. Masukkan buah asam atau asem. Lalu ini ada jahe yang sudah digeprek, jahe serta lengkuas. Lalu gula merah, campur aja. Daun salam. Ya. Lalu tambahkan gula, kita kasih gula. Tadi gula kelapa ya. Ini sekarang gula pasir dikit. Lalu kita tambahkan garam pink. Lalu ini bumbu masak jangan banyak-banyak, hanya untuk penguat aja ya, penguat rasa. Oke, kita aduk lagi. Sahabat It semua, ini masakan simpel banget, enak. Masak apapun itu harus berani bumbu. Dalam arti berani bumbu itu jangan terlalu sedikit, tetapi juga jangan terlalu berani, karena nanti rasanya jadi malah pedes pahit gitu ya kalau kebanyakan bumbu. Jadi harus sesuai, tapi agak dibanyakin. Makanan, masakan, tips dari saya ya, setiap masak apapun apa saja itu ada pengecualian sih, 1-2 menu ya. Masak jangan pernah ninggal asam dan gula kelapa atau gula merah atau gula jawa, tapi tetap dicolok pakai gula pasir sedikit saja. Oke, ini sudah sangat tak berdaya, cabenya sudah lemas. Lalu setelah ini matang, kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Ya, yuk. Ini tahu gorengan kedua. Dan jenisnya beda, tapi nggak apa-apa dijadiin satu aja. Makanya bumbunya banyak. Ya. Ini. Oke, kita masukkan. Ini enak banget. Kesukaan saya. Wong lagi kasmaran. Kita
Kita siapkan air paling tidak satu gelas keliling ya. Ya, kita masukkan setelah kita baru kecap. Kita tambahkan kecap ya pemirsa. Kita tambahkan kecap. Namanya cager. Mirip semur, ada pertanyaan seperti itu, kayak semur? Oh bukan, tidak. Kalau semur kan bumbunya diulek ya, sementara ini diiris sama digeprek. Jadi tahunya berenang di air kecap dan cabai. Pemirsa semua, ini warnanya sudah kehitaman. Saya menggunakan kecap yang tidak terlalu hitam, jadi tidak perlu hitam, agak kemerahan gitu. Dan wow, cantik sekali. Sudah menggiurkan bukan? Sudah menggiurkan. Oke, baiklah. Ya, kita tunggu dia meresap, tapi agak dibesarkan sedikit. Ya. Sahabat semua, kita kembali lagi ke dapur setelah melaksanakan ibadah salat zuhur. Yuk, ini yang tadi kita masukkan ke dalam perwadahan. Ya, oke. Ya. Demikian kita letakkan di meja. Yuk. Choose prepare bumbu next menu, yaitu sambal goreng kentang. Yuk. Ini bumbu sambal goreng kentang yang sudah ke blend adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu kita tambahkan ini. Kita tambahkan kemiri secukupnya, atau kalau ini utuh kemirinya, kalau kentang 1 kilo kemirinya bisa 4 biji yang utuh bulat-bulat gitu ya. Yuk kita masukkan sini karena menggunakan air, supaya kering dulu dari air. Keringkan dulu airnya sampai kering. Sahabat semua resep nanti akan disertakan di deskripsinya ya. Mudah-mudahan muat, tapi hanya bumbu-bumbunya ya. Caranya kan sudah diikuti langsung via channel. Oke? Yuk. Nah, kan berair kan? Ya, ini tadi yang di blend ini cabai merah besar supaya jadi merah, supaya jadi cantik. Ini kurang banyak tadi ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, yang ada aja. Bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sudah kita siapkan adalah daun salam, jangan lupa. Nah, lalu gula kelapa, asam masih ada asam, ya asam. Ini asam. Ya, ini sudah kering, saudara. Ya, kering, lumayan kering. Kita masukkan minyaknya. Kita masukkan minyak secukupnya. Yap. Oke. Nah, alhasil kita tumis sampai bau harum. Oh ya saudara, untuk memudahkan memasak sebaiknya memang menggunakan penggorengan anti lengket, apa saja tapi yang anti lengket, karena selain tingkat kematangan menjadi rata, rasa lebih terjaga ya, karena merata ya.
Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan daun salamnya, lalu gula kelapanya. Kita tambahkan asam. Asamnya ini kebanyakan nanti takut kemanisan. Kita ambil bumbu masak secukup, garam secukup. Demikian pemirsa, sudah tercampur rata semua bumbu ya tadi ya. Gula, asam, daun salam, garam, begitu pula dengan bumbu masak. Kita masukkan santan, sedikit santan ya, untuk menambah rasa gurih juga. Oke deh. Bebas aja kalau mau ditambahkan ati boleh. Atinya digoreng dulu. Ati direbus digoreng dulu untuk mengurangi amis ya. Untuk mengurangi bau anyir, bau jerohan pastinya. Yes. Lanjut. Oke. Sudah. Kita campur, kita aduk aja. Kan bumbunya sudah matang, kentangnya juga sudah matang, jadi tidak perlu tambah air. Karena kalau ditambah air nanti kentangnya jadi tekstur gorengannya itu hilang kalau ditambah air ya. Jadi tidak perlu tambah air, jadi seperti ini aja. Nanti bagian nyincipnya kameramen nih, ini kameramennya nih. Kameramennya namanya Satria. Ya. Ngicipin pakai nasi bu? Ngicip pakai nasi boleh. Harus kalau ngicip tuh pakai nasi ya. Kalau ngicip pakai nasi, coba kalau gini doang asin doang. Tapi kalau pakai nasi berasa kalau pakai nasi itu sudah sekian gitu, sudah sekian rasanya. Seperti itu. Ini dia sambal goreng kentangnya. Seperti biasa pertama-tama kita masukkan minyak goreng ke penggorengan. Iya. Setelah sedikit lagi dimasukkan cabai. Nah, itulah kira-kira sekalian lengkuasnya deh. Oke. Sahabat semua, kita campur cabai hijau, cabai merah, semua keriting, ada cabai rawit. Nih, jadi indah warnanya. Kecil ya, warna-warni ya. Oke kan. Pedes-pedes sedep. Tempenya jus ya. Tempe digoreng terlebih dahulu, agak sedikit matang. Seperti ini. Ya, kita tetap berikan kecap ya. Setelah kita taburkan kecap, kita tambahkan air sedikit karena supaya meresap. Tetap dikasih garam ya, walaupun ada sudah pakai kecap. Bumbu masak. Sahabat itu semua, bumbu orek tempe simpel ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, gula, asam tetap. Ada pasir dikit. Bumbu masak, tambahkan garam sedikit sama kecap. Selesai. Ada daun salam, lengkuas dan jahe sedikit. Jahe siki-siki aja. Sidik-sidik air. Sidik ya, supaya warnanya lebih keren, warna milenial. Tambahkan kecap tetap ya. Sudah cukup ya. Oke. Kali ini kita
kita membuat ayam ingkung. Ayam ingkung ala Yut. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ada serai. Lalu ini ada ketumbar jinten, saya ulek jadi satu, kemiri, asam, dan gula. Pakai filling dulu. Kira-kira kalau ayamnya besar, kemirinya agak banyak, bumbunya juga volumenya lebih banyak. Ini ayamnya, masukkan lengkuas, serainya, lengkuas juga. Ini ada jahe. Ingat bumbu masak sama garam, tidak lupa. Garam dan bumbu masak. Tambahkan bumbu masak. Tambahkan gula pasir sedikit. Kita rebus ayam dengan bumbu. Supaya tidak tersisa di blendernya, bolehlah kita kasih air ya di wadahnya ya. Oke, kita nyalakan api. Kita rebus sampai mendidih, sampai mengering airnya, dibolak-balik supaya empuk dengan sempurna. Oke, kita tunggu mendidih, masak sambil kita mengerjakan yang lain atau mempersiapkan seperti nasinya dan lain-lain. Yuk. Nah, saatnya kita mengangkat ingkung yang sudah matang. Ya, kita balik. Ya, kurang lebih 1 jam tadi ya merebusnya. Jadi sekarang sudah mateng. Wow, karena ayamnya cukup muda, jadi gampang sekali lunak. Ya. Yes. Iya. Ini resepnya: bawang merah, bawang putih, jinten, kemiri, lengkuas, serai, jahe, asam, gula kelapa, gula pasir, bumbu masak, garam. Jinten jangan lupa ya. Jinten ketumbar sebaiknya disangrai dulu, jadi diuleknya cepet dan enak. Juga tidak langu ya. Pemirsa tahu nggak langu itu apa? Oke. Cukup. Teng. Oke. Sahabat semua, ini urapnya campuran dari toge, kacang panjang, daun pepaya, daun kenikir, dan kemangi. Nanti tinggal naburkan di atasnya ya. Oke. Ini besar banget nih wadahnya, kita bikin banyak banget karena banyak orang di rumah ya. Ini namanya takir ya, kalau orang Jawa itu bikin ginian buat tempat ini nanti bubur. Sahabat It semua, Jangan ditiru ya. ini bukannya saya nggak pernah masak ya, cuman waktunya memang nggak sempat. Baru saja mbaknya, asisten rumah tangga saya itu lapor bahwa Bu, ini bumbu dari zaman kapan. Saya liatin semuanya. Ini ada lada hitam ataupun pepper. Expirednya tahu nggak saudara?
tanggal 9 Februari 2018, tapi masih ada di lemari karena saya nggak tahu ya simpannya di mana. Lalu ada oregano, ini oregano juga 2000 berapa nih? 2019. Lalu ini black pepper lagi karena saya suka bikin anak-anak steak sendiri kan, lada hitam atau bikin daging lada hitam gitulah. Ini September 2020. Ini September 2018. Bukan bangga ya saudara, maksudnya begini, kebiasaan buruk nyetok. Padahal belum tentu ada waktu untuk masak, ditiadakan saja. Jadi sudah setahun ini saya beli di pasar tradisional saja, mbak saya yang belanja ke sana. Tapi kadang-kadang kalau saya ke swalayan atau ke supermarket, saya memang suka stok-stokin yang semacam ini. Kemarin juga ada dressing salad, ternyata sudah ada di kulkas ini. Ternyata sudah 1 tahun lebih expirednya, tapi saya baru tahu dan itu masih segel semua. Oh ya, ini masih segel semua pemirsa. Jadi sayang sekali ya kan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kebiasaan jelek nyetok jangan ditiru. Dan ini salah satu kebiasaan jelek saya yang sudah saya tinggalkan sebetulnya setahun yang lalu, tapi ternyata masih ada, masih kecolongan ada lagi. Begitulah pemirsa. Dia saudara kandung, beda bapak beda ibu ya. Dia saudara kandung, beda bapak beda ibu. Hari lahirnya sama, tanggal lahirnya beda 1 hari, bulannya sama, pasaran atau weton neptu sama. Tapi kita nggak pernah berantem. Kenapa? Karena kalau saya banyak ngalah ya pemirsa. Jadi saya banyak ngalah pemirsa. Jadi inilah mak. Dia kebiasaan dia kalau saya kasih gini. Ini udah tahun berapa? Coba sana diwawancarai. Gimana, Mak, itu loh mak. Coba testimoninya yang manis-manis nak. Testimoni, aduh yang mana dulu nih tentang ini nih, yang keburukan apa yang kebaikan dulu nih? Testimoninya banyak kan, mau yang baik apa yang buruk dulu? Ya tengah-tengah lah mak, sedang-sedang saja. Kebiasaan buruk, setiap belanja apa ambil cemul, nggak peduliin, pokoknya yang penting udah sampai rumah, nggak tahu itu siapa yang naruh, ya tahu udah masuk. Pokoknya tugasnya cuma belanja dan tidak pernah tahu simpanan disimpan di mana, terus kapan mau menggunakan, alhasil lupa sampai tanggal tahun dan seterusnya. Itulah dulu. Kamu membuka aibku. Oh ini dia Juli mak. Juli. Oh ini 2002 ya. Oh ini 2001. Bener. Ya Allah, masya Allah Tuhan. Ini cabe. Oh ini cabe hijau yang cabe hijau seperti yang di acar gitu loh pemirsa. Ya Allah enak banget, padahal ini kesukaan saya. Saya biasa makan ini sama kentang goreng, tapi berhubung saya harus diet jadi lupa. Habis rumah saya tuh kan di kampung ya pemirsa, jauh dari kota, jadi kalau belanja sekalian gitu. Tapi ternyata malah banyak kebuang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya pemirsa, bukan bermaksud ria atau apa, tapi kita petik pelajaran bahwa jangan nyetokin, walaupun rumah jauh ya udah adanya tukang sayur atau pasar dekat rumah ya udah itu aja, seperti itu. Oh iya ini ada durian, masih ada durian. Oke. Kan aku sayang sama mak ya. Dia anti durian pemirsa.
sahabatin semua, kita mulai meletakkan nasi di nampan, apa ini namanya, nampan bambu. Ini nasi biasa, tidak pakai santan dan bumbu, tapi nanti yang atasnya itu nasi gurih atau nasi uduk ya. Kita bikin tumpeng ala kampung aja yang tidak dihias aneh-aneh, sederhana, karena saya belum belajar. Tidak bisa. Kedua, saya memang sengaja menggunakan tumpeng ambengan atau tumpeng ala desa tradisional. Up. Yes. Beginilah ceritanya. Alhamdulillah. Ini nasi uduk yang atas, nasi gurih. Januari anggonmu ngiket janji ngonta pake swara jiwa tulus sing ati lintang kang Pemirsa, kita meletakkan ikan-ikan, apa namanya ini, ikan asin, namanya pete ya. Tata sedemikian rupa. Pete itu ada perlambangnya. Perlambangnya apa ya? Coba apa Mak perlambangnya Mak? Aduh kasihan ya, udah nanti kita les dulu ya di Google. Jadi kalau urap itu perlambangnya kemakmuran, subur pertanian, diharapkan seperti itu, dan mudah-mudahan selalu seger, banyak rezekinya, seperti itu kurang lebih. seneng atiku nyawang manise esemu. Terakhir kita akan meletakkan ingkung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya dapat ketika kita nanti doa bersama-sama, dia dapat ikut doanya. Ini saya lakukan bikin tumpeng, syukuran tumpeng itu setiap merayakan atau setiap ada momen-momen tertentu, misalnya ya hari lahir anak, hari lahir saya. Jadi kita bikin tumpeng, makan dan berdoa bersama. Kita nikmati, kita syukuri. Insya Allah bisa plus ya, artinya insya Allah kita usahakan bisa sedekah seperti itu. Amin. Tresna